Ya, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Berjumpa kembali bersama channel Modal Nikah Cerpen, channel yang berisikan tentang konten vlog yang disertai dengan konten cerita. Jadi dalam satu buah video, teman-teman bisa menikmati dua hiburan sekaligus. Yang pertama adalah pemandangan alamnya, dan yang kedua adalah isi dari ceritanya. Hari ini hari Senin ya, tanggal 31 Juli tahun 2023. Di sini saya menghadirkan cerita terbaru ya. Semoga dengan cerita yang kali ini saya berikan, teman-teman bisa terhibur dan tentunya menyukai cerita kali ini. Dan seperti biasa, di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan alur ceritanya. Jika teman-teman merasa terganggu dengan adanya suara yang saya berikan, silakan dikecilkan atau dimatikan tombol volumenya. Keuangan keluarga Haris semakin hari semakin terasa mencekat, manakala saat ini ia harus rela diputus kerja secara sepihak oleh pihak pabrik tempat dia mengabdikan diri selama ini. PHK memang sudah menjadi momok tersendiri bagi semua buruh di luar sana. Ketetapan kerja yang abu-abu serta manajemen yang buruk seringkali ditemui di pabrik-pabrik saat ini. Tapi semua hal tersebut tertutupi dengan tunjangan dan gaji yang memang menggiurkan banyak mata. Apalagi ketika adanya sistem lemburan yang bisa dimanfaatkan para buruh untuk mendulang lebih banyak penghasilan. Tentu saja pabrik tidak akan pernah kehabisan orang yang berminat untuk bekerja di sana, termasuk untuk Haris sendiri. 10 tahun sudah ia memberikan jiwa dan tenaganya untuk jadi buruh di pabrik yang beroperasi sebagai pembuat biskuit, hanya untuk mendapati kalau beberapa hari yang lalu dia harus rela di PHK. Saat ini Haris memberitahukan kepada istrinya tersebut tentang pemutusan kontrak kerja di pabrik. Awalnya dia berniat untuk tidak memberitahu Nurul karena malu dan juga bingung. Tapi setelah melewati berbagai pertimbangan, Haris berpikir lebih baik dibicarakan saja. Haris yakin istrinya pasti mengerti. Nurul memang terlihat ikut sedih mendengar kabar ini. Namun dia terlihat lebih support kepada suaminya tersebut dengan tidak menunjukkan wajah kekecewaannya. Nurul yakin suaminya pasti lebih terpukul darinya saat ini. Maafin Abi Mi, Abi janji bakal cari kerja lagi secepatnya, ucap Haris memegang tangan istrinya. Nurul pun tersenyum. Iya Abi, Umi akan bantu doa buat kelancaran seluruh urusan Abi ke depannya. Semoga Allah memberikan kita jalan rezeki yang lebih baik.
Ucap Nurul menenangkan segala gundah gulana di hati suaminya. Amin, makasih sayangku, balas Haris sambil mengecup kening sang istri. Nurul bahkan sampai bersemu merah karena perlakuan suaminya tersebut. Yuk kita tidur, ajak Haris kemudian. Namun bukannya mengikuti suaminya yang berselimut, Nurul justru terlihat tersenyum manja sambil seperti meminta sesuatu. Umi lagi pengen nih Bi, ucapnya secara tiba-tiba menggoyang badan Haris. Haris yang tadinya sudah nyaman dalam selimut pun terlihat kaget dengan permintaan dari istrinya tersebut. Karena ini adalah pertama kalinya Nurul meminta nafkah batin kepada Haris secara gamblang seperti itu. Umi kesambet setan di mana? Tanya Haris bercanda, berusaha mencairkan suasana hatinya yang serasa mau melompat dari tubuhnya. Bukan apa-apa, tapi selama ini Haris mengenal istrinya Nurul sebagai pribadi yang pemalu dan alim. Meski mereka sudah berumah tangga selama 6 tahun, tapi Nurul kadang bersikap seperti ABG yang baru jatuh cinta karena sifat pemalunya tersebut. Lantas ucapannya yang barusan pastilah sangat mengagetkan Haris. Bukan tanpa alasan, Nurul mengatakan hal tersebut karena selama ini dia merasa intensitas hubungan dirinya dengan Haris sangatlah berkurang. Apalagi semenjak Haris memutuskan untuk bekerja lembur terus-terusan karena ingin menabung untuk membeli rumah. Aktivitas yang seharusnya jadi ibadah tambahan untuk pasangan suami istri tersebut akhirnya harus ikut dikorbankan juga. Dalam hati Nurul bahkan mengharapkan kalau suaminya tersebut mau melakukan hubungan dengannya setiap hari. Karena sudah bertahun-tahun mereka menikah, kehadiran malaikat kecil di antara mereka belum kunjung datang juga. Dan Nurul seperti terpukul oleh hal tersebut. Tapi selama ini dia mencoba mengerti saja, karena mungkin memang belum diberi rezeki oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kalau mencoba saja kurang, bagaimana mau mengharapkan hasil yang maksimal? Itulah yang jadi pemikiran Nurul selama ini. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk berbicara dan meminta lebih dulu kepada Haris suaminya. Tapi bukannya direspon positif, Haris malah menganggap perkataannya tersebut sebagai lelucon semata saja. Padahal butuh keberanian besar dalam diri Nurul untuk bisa berbicara seperti itu. Kecewa mungkin adalah hal yang dirasakan Nurul saat ini. Tapi mau bagaimana lagi? Tidak mungkin dia merengek kepada suaminya untuk diajak berhubungan. Rasanya tidak pantas seorang istri yang meminta duluan kepada suami. Baik teman-teman, mungkin sampai di sini dulu untuk cuplikan cerita yang bisa saya berikan. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak ceritanya sampai selesai supaya tidak ketinggalan sama alur ceritanya. Dan kalau ada salah pengucapan maupun penulisan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga teman-teman dapat terhibur dengan cerita yang kali ini saya sajikan.
dan nantikan kelanjutan ceritanya hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.